Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Satrio. Hari ini, di video kali ini, kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita kemarin. Jadi di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya, kita telah mencari sebuah permasalahan dan kira-kira bagaimana solusinya gitu kan. Nah, di video kali ini kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang permasalahan yang telah kita pilih gitu. Oke, langsung aja. Jadi sesuai yang aku sampaikan di grup, totalnya hanya ada 18 permasalahan yang sangat mungkin untuk dijadikan sebuah alat atau teknologi. Artinya dari permasalahan-permasalahan tersebut bisa dijadikan sebuah teknologi. Jadi ini permasalahannya sesuai yang ada di grup. Nah, di sini bagi adik-adik sekalian yang permasalahannya terpilih, silahkan bisa mencari tahu lebih lanjut tentang permasalahan tersebut. Sedangkan bagi adik-adik yang permasalahannya tidak ada di dalam list ini, maka silahkan mencari permasalahan baru atau boleh mengambil permasalahan yang ada di list ini. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja. Jadi di situ kan sudah ada link formnya ya. Jadi nanti teman-teman adik-adik buka link formnya itu dan diisi. Sekarang aku di sini akan ngasih tahu gimana caranya supaya kita bisa mengisi atau mencari detail permasalahan yang telah kita pilih. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk aku sendiri, karena list permasalahanku tidak ada di dalam, karena permasalahan aku pilih tidak ada di dalam list, maka aku mencari permasalahan baru, yaitu lansia dan para penyandang disabilitas kaki memiliki keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari karena harus menggunakan kursi roda. Jadi ini adalah permasalahan yang aku pilih dan itu adalah ilustrasinya tentang permasalahan yang memang aku pilih yang sudah ada gitu kan. Oke, terus kita cari tahu lebih tentang permasalahannya, yaitu pertama kita bisa cari tahu soal datanya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa cari datanya di internet gitu, cari aja misalkan data disabilitas di Indonesia gitu. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil dari berita, misalkan di Indonesia berdasarkan survei penduduk antara 200 dan seterusnya, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 21,5 jiwa gitu kan. Sedangkan di tahun 2016 ada 12,5% yang menyandang disabilitas di atas 15 tahun, yaitu sekitar 22,8 jiwa, 8 juta jiwa. Nah, di situ teman-teman bisa masukkan linknya dari mana gitu sumber beritanya. Setelah itu aku juga cerita lebih lanjut, yaitu aku nemu data dari survei profil penduduk Indonesia, hasil survei di Badan Pusat Statistik. Ini totalnya untuk jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas menurut kelompok umur dan tingkat kesulitan berjalan untuk naik tangga. Jadi totalnya ada berapa ini? Yang tidak mengalami kesulitan ini ada 96,24%. Berarti sisanya ada 3,76% dari total penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan berjalan. Jadi itu adalah data yang aku punya. Nah, ini adalah sumbernya. Itu salah satu contoh cara kita mencari data ya teman-teman. Teman-teman bisa cari aja di Google gitu. Terus next, sekarang apa dampaknya ketika mereka mengalami kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari karena kesulitan berjalan atau kesulitan terbatasan ruang gerak gitu ya. Yaitu pertama mereka kurang mandiri teman-teman, karena ya kurang mandiri, kurang bebas karena butuh pendampingan dalam hal ini. Selanjutnya yaitu mereka kesulitan dalam bergerak dalam beraktivitas sehari-hari, tidak bisa sebebas sebagian orang yang lain, sehingga mereka harus menggunakan kursi roda dan menggerakkannya harus dengan tangan, dan ini juga capek juga ya sepertinya. Jadi seperti itu. Jadi setelah aku menemukan datanya, terus aku mencari dampaknya apa, kira-kira apa yang mereka alami ketika mereka sulit bergerak seperti itu. Terus aku langsung cari aja solusi yang sudah ada seperti apa, yaitu pertama ada kursi roda manual seperti yang digambar ini, orangnya menggerakkan sendiri ketika beraktivitas menggunakan tangan gitu kan menggerakkannya. Setelah itu ada kursi roda yang bergerak otomatis dengan didorong bantuan pendamping. Terus ada kursi roda elektrik, sudah ada. Ini aku nemu di Tokopedia. Jadi lampirkan aja linknya di sini nanti gitu, dicatat linknya ya. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu bisa buka link ini nanti ya. Terus ada juga kursi roda yang bisa berdiri. Nah, ini aku nemu juga di Google, di AliExpress lebih tepatnya, dengan harga 41 juta. Ya, jadi seperti itu. Itu solusi yang sudah ada dari permasalahan yang aku pilih tadi yang ada di sini. Nah, ini kira-kira solusi yang sudah ada seperti itu. Terus
Kemudian aku berpendapat dong, gimana sih solusi yang sudah ada itu? Pertama, untuk yang butuh pendamping, yaitu sebenarnya ya mereka kurang bebas karena perlu bantuan orang lain. Mereka nggak bisa berbuat se fleksibel kita yang alhamdulillah tidak menyandang disabilitas, sehingga ya keterbatasan dalam ruang gerak. Selain itu, untuk yang kedua, ketika mereka bisa bergerak sendiri tapi bikin capek karena tidak bisa berpindah ke tempat yang lebih jauh karena pakai tangan, teman-teman. Menggerakkan roda pakai tangan itu tentu saja lebih melelahkan dibandingkan kita yang bisa berjalan menggunakan kaki. Untuk solusi yang ketiga, memang ada kursi elektrik, tapi mereka tidak bisa menjangkau tempat yang tinggi. Mereka hanya bisa bergerak ke sana kemari, tapi tetap memiliki keterbatasan ruang gerak. Selanjutnya, untuk solusi yang sudah ada, yang terakhir, yaitu kursi roda yang bisa berdiri. Ya memang bisa, elektrik sudah bisa berdiri, tapi harganya mahal, setara dengan 2 kali sepeda motor gitu. Jadi itu teman-teman. Terus selanjutnya langsung aja kesimpulan, maka seharusnya ada sebuah alat atau teknologi yang mampu menjadikan orang-orang penyandang disabilitas dapat bergerak dengan mudah, dapat menjangkau tempat yang tinggi dengan harga yang lebih murah. Jadi setelah teman-teman buat pendapat pribadi mengenai solusi yang sudah ada, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan seharusnya tuh mereka itu butuh alat seperti apa. Para orang-orang yang memiliki penyandang disabilitas kaki dalam keterbatasan ruang gerak itu butuh yang seperti apa, seperti itu. Nah, di sini ada template-template yang lain, misalkan ada sebuah wadah yang apa, atau ada sebuah media yang dapat melakukan apa, atau ada sebuah kelompok sehingga bagaimana, dan sebagainya. Ini hanya contoh kesimpulan yang sudah ada, teman-teman. Terus, setelah teman-teman melakukan mencari detail-detail tentang permasalahan yang teman-teman pilih tadi, silakan teman-teman isi di form berikut ini. Nah, sekarang kita kan sudah cari tahu ya tentang permasalahan-permasalahan detail-detail permasalahannya ya. Langsung kita isi aja. Jadi seperti ini. Contoh nama panjang. Terus nama panggilan Satrio Adi. Satrio ini teman-teman masukkan nama teman-teman masing-masing ya. Anggap aja aku kelas 12. Terus kelas paralelku 12 Mia 5. Permasalahan yang dipilih, teman-teman bisa copy dari isi permasalahan ini, permasalahan mana yang teman-teman pilih, atau barangkali teman-teman cari permasalahan lain, silahkan copy yang ini aja. Copy, paste. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut tentang permasalahan yang dipilih. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi, pertama aku cari data kan, terus aku cari permasalahan yang mereka alami, terus aku cari solusinya, terus aku keluarkan pendapat pribadi, dan akhirnya kesimpulan. Ya udah, ini masukkan aja ke Google Formnya. Jadi contohnya seperti ini. Gini. Data. Nah, ayo teman-teman tambahkan sumber di sini ya, kalau ada sumbernya ya. Oke, gini. Terus ini juga dimasukkan. Misalkan total penyandang, kok gini sih, disabilitas. Total masyarakat Indonesia yang kesulitan berjalan atau naik tangga ada 100 kurangi 96,24 sama dengan 3,76% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015. Nah, jadi seperti itu. Terus teman-teman masukkan juga sumbernya. Sumber. Nah, terus teman-teman, kan aku sekarang udah masukkan datanya nih. Terus aku masukkan itunya, permasalahannya. Permasalahan. Gini, misalkan kurang kemandirian kesulitan 2015. Kurangnya kemandirian dan
kesulitan dalam mobilitas ini. Terus habis itu tentang solusi yang sudah ada, aku masukkan solusi ini. Solusi yang sudah ada, kursi roda manual, kursi roda otomatis dengan bantuan pendamping, kursi roda elektrik. Nah, nanti kalau ada dokumentasinya, ada bukti-buktinya di internet dan ada sumbernya, silakan teman-teman masukkan juga sumber. Misalkan di sini kan aku cari di Tokopedia tuh, dan itu ada buktinya ya. Jadi aku masukkan di sini. Terus ini ada juga kursi roda elektrik berdiri. Kursi roda elektrik yang dapat berdiri. Terus aku masukkan lagi sumbernya. Oke. Nah, terus di sini ada pendapat pribadi nih. Nah, pendapat pribadinya juga dimasukkan gitu. Menurut saya solusi yang sudah ada itu, 1, kurang bebas mandiri, 2, bikin capek, 3, tidak bisa menjangkau tempat tinggi, 4, mahal. Oke, habis itu teman-teman buat kesimpulannya tuh. Nah, seharusnya ini kesimpulan dari yang aku cari tahu tentang permasalahan tadi. Aku copy aja di sini. Oke. Nah, kan udah kesimpulan nih. Ya udah, langsung dikirim aja. Langsung di submit. Oke. Nah, jadi itu untuk kegiatan kita hari ini. Jadi aku ulangi lagi ya dari awal. Hari ini teman-teman akan mencari detail permasalahan tentang permasalahan yang telah teman-teman ajukan. Untuk teman-teman yang permasalahannya ada di dalam list. Sedangkan untuk teman-teman yang permasalahan yang telah diajukan tidak ada di dalam list ini, teman-teman bisa mencari permasalahan pribadi seperti apa yang saya lakukan gitu. Nah, saya tuh memilih permasalahan ini. Lansia dan para penyandang disabilitas kaki mengalami keterbatasan dalam beraktivitas sehari-hari gitu. Nah, saya cari tuh mulai dari datanya, terus apa yang mereka alami, terus kira-kira solusi yang sudah ada seperti apa, terus pendapat pribadi saya tentang solusi itu, kurang bebas mandiri, bikin capek, dan seterusnya. Akhirnya kesimpulan menurut saya, kira-kira solusi yang seharusnya itu seperti apa sih gitu. Kira-kira bagaimana kita membuat alat seharusnya. Itu contohnya. Nah, teman-teman nggak perlu menyantumkan seperti detail lebih lanjut tentang misalkan pakai sensor apa, pakai motor apa, cukup hanya sebatas ini saja kesimpulannya. Tapi barangkali teman-teman mau sudah mengetahui tentang detailnya, maka silahkan saja dicantumkan seperti itu. Terus diisi formnya, terus sudah itu. Udah itu aja sih untuk kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini tuh tujuannya supaya teman-teman lebih prepare dengan lomba-lomba ya. Di terdekat ini ada lomba di ITS, ada lomba di mana lagi ya? Banyak kok. Kemarin aku dapat info dari anak-anak adik-adik mas-masmu yang kelas 11 gitu. Jadi silahkan diisi formnya. Terima kasih.